Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan kepada Anda sebuah isu yang menjadi pilihan kami, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Forum Ngopini yang hadir setiap akhir pekan menemani Anda. Pada akhir pekan ini mengangkat isu terkait pasangan Prabowo Gibran yang telah terpilih sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terus melakukan safari ataupun berupaya untuk merangkul partai-partai politik lain. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa partainya menggelar halal bihalal di DPP PKS Jakarta Selatan pada Sabtu 27 April 2024. PKS mengundang seluruh partai politik dan seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Juga termasuk presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. PKS berharap dapat berbincang lebih banyak dengan Prabowo untuk membahas pemerintahan selanjutnya. Namun, PKS belum memberikan pernyataan sikap bicara terbuka apakah akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Abu pun mengatakan bahwa PKS siap bertugas di dalam atau di luar pemerintahan. Presiden terpilih Prabowo Subianto ternyata tidak memenuhi undangan halal bihalal dengan PKS di kantor DPP PKS Jakarta pada Sabtu 27 April pagi. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menjelaskan bahwa Prabowo tak hadir dikarenakan ada kegiatan halal bihalal lain yang harus dihadiri sehingga diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Tetapi Abu memastikan bahwa PKS bakal menggelar pertemuan dengan Prabowo setelah mitra koalisinya Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa telah lebih dulu bertemu. Abu mengaku sudah menjalin dialog dengan pihak Prabowo dan mengatakan pertemuan tersebut tinggal menunggu kecocokan jadwal. Selain Prabowo, PKS juga turut mengundang para kandidat Pilpres 2024 lainnya, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa Anies, Ganjar, dan Mahfud juga absen dan hanya Muhaimin yang datang. Dalam halal bihalal PKS, Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan bahwa partainya belum dapat menentukan arah politik untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Saiku menyebut bahwa hal tersebut akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS. Saiku mengatakan bahwa sejauh ini PKS masih melakukan silaturahmi politik dengan semua partai politik dan menyebut politik PKS 2024 adalah politik silaturahim. Kemudian, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan delegasi Dewan Pimpinan Tinggi Pusat atau DPTP untuk membahas arah politik PKS. Tetapi ia belum mengungkapkan kapan hal tersebut bakal dibahas. Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa DPTP bakal melakukan komunikasi intensif dan secara prinsip pihaknya menghormati putusan MK. Abu Bakar Al-Habsyi juga menyatakan bahwa partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Abu memastikan bahwa pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terus terselenggara setelah mitra koalisinya Partai Nasdem dan PKB telah terlebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Ia mengaku bahwa telah menjalin dialog dengan pihak Prabowo dan mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya tinggal menunggu kecocokan jadwal. Partai Gelora pun memberikan respon terkait langkah politik PKS yang mengaku bahwa mereka membuka diri untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Partai Gelora menolak dan menyinggung kembali mengenai serangan-serangan PKS kepada Prabowo Gibran selama ini. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq pada Minggu 28 April. Pada awalnya ia menyoroti mengenai adanya pembelahan sikap antara elit PKS dan massa pendukungnya. Kemudian Mahfuz juga mengungkit PKS yang sempat menyerang Prabowo Gibran. Ia mengatakan bahwa serangan tersebut sangat ideologis dan menyerang sosok presiden dan wapres terpilih. Ia mengingatkan publik dengan narasi yang sempat muncul dari kalangan PKS.
Mahfuz membahas analogi dari PKS mengenai Nabi Musa tidak perlu berhutang kepada Firaun, dikarenakan dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur atau cagup Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra. Mahfuz mengungkapkan bahwa PKS selama ini sering memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Lalu ia juga mengungkit kembali pernyataan PKS yang memberi cap pengkhianatan kepada Prabowo karena bergabung dengan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 2019 silam. Mahfuz menjelaskan selama ini Jokowi dan Prabowo juga sudah mengingatkan untuk tidak melontarkan narasi-narasi yang memecah belah politik dan ideologi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera pun membalas Partai Gelora yang menolak jika PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mardani membalas pernyataan Partai Gelora tersebut melalui sebuah video bersama istrinya yang juga kader PKS, Siti Oniah. Dalam video itu, Mardani bertanya kepada Siti soal posisi mereka apakah berada di dalam koalisi atau oposisi. Siti kemudian merespon Mardani dengan menyindir pihak yang menolak PKS bergabung dalam pemerintahan. Mardani kemudian menyampaikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa proposal program yang dimiliki oleh PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata berbeda. Mardani mengaku memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan. Menurutnya, menjadi bagian dari oposisi dapat memastikan bahwa pemerintahan tetap fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman pada Senin 29 April juga ikut merespon sikap Partai Gelora yang menolak jika PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Habibur Rahman, belum ada informasi dari Presiden terpilih Prabowo mengenai kabinet pemerintahan ke depan. Namun, dia menegaskan bahwa Partai Gelora telah berkontribusi dalam kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Meski begitu, Habibur Rahman menilai segala kepentingan dalam politik bisa dimusyawarahkan. Presiden PKS Ahmad Saiku pun menanggapi penolakan dari Partai Gelora untuk bergabung bersama di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tanggapan tersebut diberikan Saiku usai menghadiri acara pembubaran Timnas Amin di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 30 April. Saiku mengatakan PKS tidak masalah jika ditolak dan harus berada di luar pemerintahan. Karena bagi dia, PKS sudah berpengalaman sebagai partai oposisi. Menurut Saiku, dirinya juga tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengambil langkah politik. Bagi dia, keputusan untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu ditentukan oleh Majelis Syuro. Ia pun mengaku bahwa sudah ada komunikasi antara PKS dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Komunikasi tersebut terjalin untuk menjajaki potensi berkoalisi pada pemerintahan Prabowo Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Saiku berharap komunikasi yang sudah terjalin itu dapat membawa PKS menjadi koalisi Prabowo. Menurut Saiku, komunikasi antara keduanya memang masih belum jelas, termasuk masih belum ada tawar-menawar untuk bergabung lantaran keduanya belum bertemu secara langsung. Dia juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo. Apa yang dilakukan oleh pihak-pihak PKS jelas mengungkapkan bahwa ada keinginan dari pihaknya untuk disambangi oleh Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka usai ditetapkan sebagai pasangan terpilih Pilpres 2024. Namun, PKS dinilai tak memiliki urgensi apapun untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, keinginan PKS muncul dari pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang sebelumnya meminta partainya disambangi oleh Prabowo sebagaimana Prabowo menyambangi PKB dan Nasdem. Tetapi pengamat politik dari Indonesia Political Opinion atau AIPO, Deddy Kurniasyah pada Rabu 1 Mei menilai bahwa PKS tidak memiliki urgensi apapun untuk masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo. Justru, kata Deddy, PKS akan lebih baik jika berada di luar pemerintahan.
menurut Dedi, jika keinginannya terwujud untuk bergabung dengan Prabowo, tidak ada dampak yang signifikan terhadap PKS. Sebab partai ini sudah memiliki pemilih tetap yang tidak terpengaruh dengan kekuasaan. Pemilih loyalis tersebut menurut Dedi juga tidak akan bergeser sekalipun PKS bergabung dengan Prabowo. Sebab mereka masih setia dalam satu komando. Dedi juga mengungkapkan apabila PKS ke gerbong partai pendukung Prabowo, maka yang diuntungkan justru pemerintahan Prabowo Gibran lantaran mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Bagi Dedi, situasi tersebut tidak baik bagi suatu pemerintahan. Selain itu, justru PKS yang akan dirugikan karena akan mendapat cemoohan keras apabila melakukan suatu kesalahan. Sobat Forum, saksikan terus Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menarik dalam sepekan terakhir yang kami sajikan setiap akhir pekannya tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.